Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu dalam mata kuliah Sejarah Asia Timur dengan judul Banyaknya Perdagangan Didominasi Masyarakat Cina di Pangkalan Kerinci Pelalawan, di mana tugas ini disusun oleh Ahmad Ridho Ismail, Julia Diani, Dionita Amanda, dan Linda Wulandari, saya sendiri. Baik, slide pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang masalah. Dalam kehidupan masyarakat Tionghoa atau dikenal dengan orang Cina ini sudah ada sejak awal Masehi. Hal ini terlihat dengan adanya kontak perdagangan yang dilakukan dengan masyarakat pribumi dengan barang dagangan yang dibawa mulai dari porselen, pola biru, kain sutra bersulam emas, kemudian manik-manik, bahkan sudah terjadi perkawinan campuran antara orang Cina dengan pribumi kala itu. Kemudian Pangkalan Kerinci ini kan merupakan kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan Riau yang terletak kurang lebih 70 km dari Pekanbaru di Provinsi Riau, Indonesia, yang merupakan rumah untuk lebih dari 100 penduduk. Kemudian kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera. Makanya penduduk di kecamatan ini memiliki beragam pendatang dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Jawa. Selanjutnya ada juga etnis non-pribumi yang yaitu golongan Tionghoa atau Cina. Keturunan orang Cina ini di Indonesia dikelompokkan menjadi yang pertama itu mereka lahir yang memang sudah lahir di Indonesia, kemudian hidup dan tetap berkeinginan terus menjadi warga negara Indonesia. Itulah alasan mereka mengapa mereka tetap ada di Indonesia ini. Selanjutnya itu yang kedua, mereka yang tetap mengikat diri dengan tanah leluhur, kemudian kelompok ini tetap berpikir menjadikan Indonesia sebagai satu perahan. Kiranya pemikiran inilah yang harus kita akhiri. Selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat Tionghoa atau yang dikenal dengan orang Cina ini sudah ada sejak awal Masehi. Hal ini terlihat dengan adanya kontak perdagangan yang dilakukan dengan masyarakat ini. Selanjutnya yaitu Tionghoa ini profesi sebagai pedagang, biasanya lebih memilih tempat yang strategis untuk berdagang di kota. Kemudian golongan Tionghoa ini selalu diartikan sebagai golongan ekonomi kuat dan golongan bumi sebagai golongan ekonomi lemah jika diadakan pembedaan. Terlepas dari benar tidaknya pendapat mengenai penguasaan kegiatan ekonomi nasional berada di tangan golongan minoritas Tionghoa, yang menjadi masalah adalah bahwa pendapat itu telah terbentuk. Maka dari itu kami merinci salah satu pedagang kecil Tionghoa, usahanya berupa toko servis di Pangkalan Kerinci Pelalawan. Nah, narasumber kami kali ini yaitu bernama Ibu Indah. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Julia Diani. Kepada Ju kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang pembahasan. Dari hasil penelitian di lapangan, kami mendatangi Bu Winda sebagai narasumber beretnis Tionghoa yang sekarang berusia 63 tahun dan berdomisili di Pangkalan Kerinci sudah lebih dari 12 tahun, yang bermula berdagang di pasar yang lalu berubah pikiran untuk membuka toko servis sendiri yang bernama toko elektronik dan servis. Terletaknya letak toko elektronik dan servis ini cukup strategis di pinggir jalan raya besar Pangkalan Kerinci, dan persaingannya juga tidak banyak sebab sedikit saja orang yang membuat usaha ini. Kehadiran toko elektronik dan servis ini pun berdampak banyak bagi masyarakat sekitar dan disambut positif adanya toko elektronik ini. Masyarakat sekitar menjadi mudah dalam membeli elektronik yang dibutuhkan dengan jarak yang dekat, dan masyarakat juga dapat merasakan jasa servis jikalau elektroniknya ada kerusakan. Bu Indah,
secara mandiri membuka usaha toko servis ini sebab tidak ada sanak keluarganya yang Tionghoa bertempat tinggal di Pangkalan Kerinci. Dengan begitu, secara otomatis beliau memulai usaha ini dengan modalnya sendiri, dengan tekad yang beliau punya, walaupun ia merasakan bagaimana suka dan dukanya yang ia lalui dengan banyak pelanggan yang menghampiri tokonya, dan dukanya itu sepinya pelanggan. Tetapi beliau tidak patah semangat untuk menghidupkan keluarganya dan menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik. Itu membuat cabang-cabang tokonya belum ada, tetapi rencana sudah ada tempat melakukan dengan pekerjaannya yang disiplin. Sebaiknya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Julia Diani. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Leonita Amanda. Kepada Leonita kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya jelaskan tentang strategi beliau berpikiran bahwa strategi beliau untuk perdagangan. Untuk strateginya, beliau berpikiran bahwa mencari uang itu terpenting, yaitu untuk memenuhi kehidupan keluarga terlebih dahulu. Jangan berpikiran untuk mencari uang yang banyak untuk membeli sesuatu yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Kedua, kedisiplinan kerja harus diterapkan dalam merancang usaha. Dengan melaksanakan peraturan yang terjadwal tanpa adanya tekanan dan paksaan, dan melaksanakannya sebagai tanggung jawab. Yang terakhir, yaitu bangga dengan usaha kita sendiri dalam melayani pelanggan. Dengan begitulah cara sederhana masyarakat Cina sukses mendominasi perdagangan di Pangkalan Kerinci. Yang mereka utamakan yaitu membuat usaha sendiri dengan otak bisnis mereka yang secara turun-menurun. Sebab itu berbeda dengan masyarakat Indonesia asli yang lebih mengejar menjadi karyawan, PNS, dan sebagainya, dan jarang memikirkan buat usaha sendiri atau takut dalam membuat usaha sendiri. Makanya tidak heran pemilikan Tionghoa banyak karyawannya orang asli yang berdomisili. Sekian presentasi saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Leonita. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Ahmad Ridho Ismail. Kepada Ahmad Ridho Ismail kami persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu pada kota Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kerinci memiliki potensi pengembangan karena terletak di jalan raya lintas Sumatera. Makanya banyak penduduk yang berdatangan dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jawa, dan ada juga etnis non-pribumi yaitu golongan Tionghoa. Keturunan orang Cina di Indonesia ini dikelompokkan menjadi yang pertama mereka yang lahir di Indonesia dan tetap ingin untuk hidup menjadi warga Indonesia. Yang kedua, mereka yang mengikat diri kepada tanah leluhur dan menganggap bahwa Indonesia ini merupakan sebuah tempat untuk menghasilkan uang yang mudah. Benar tidaknya pendapat mengenai penguasaan kegiatan ekonomi nasional berada di tangan golongan minoritas. Tionghoa yang menjadi masalah adalah bahwa pendapat itu telah terbentuk. Maka dari itu kami meneliti salah satu pedagang kecil Tionghoa yang usahanya berupa toko servis di Pangkalan Kerinci. Beliau bernama Ibu Winda yang beretnis Tionghoa yang sekarang berusia 63 tahun, berdomisili di Pangkalan Kerinci yang sudah lebih dari 12 tahun. Yang beliau bermula berdagang di pasar, kemudian beliau berpikir untuk membuat usahanya sendiri yang menjadi toko elektronik dan servis. Beliau pun merasakan duka dan sukanya dalam membangun tokonya dan tetap semangat
untuk dapat menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anaknya di tempat terbaik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi penelitian kami, yaitu mengenai masyarakat Asia Timur di Indonesia. Dalam hal ini kami mengangkat judul, yaitu banyaknya perdagangan didominasi masyarakat Cina di Pangkalan Kelinci, Pelalawan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.